Dan ini Ananda Ahmad Sudais ya, salah seorang santri Aitam di kami, dan Ananda ini sudah 1 tahun bersama kami ya, dan sekarang baru masuk kelas 8 ya, dan alhamdulillah sudah hafal 3 juz ya selama setahun. Dan mungkin inilah salah satu santri dari sekian banyak santri kami yang ibu juga ikut berandil menitipkan sebagian hartanya, menitipkan sebagian wakaf dan sedekahnya untuk Aitam dan para penghafal Al-Quran di Markas Al-Quran Insan Karim ya. Kita dengar tasmi' dari Ananda Asar ya, yaitu surat Al-Hasyr di 1 halaman terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para ibu, para pecinta ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini ya. Tentunya ini kenikmatan yang sangat besar. Kita bisa berkumpul tolabul ilmi, dan mungkin sekarang ada yang sedang saum ya. Jadi ini untuk Tasu'a Asyura ini tahun ini agak berbeda ya, ada 2. Ada yang Senin Selasa, ada yang Selasa Rabu ya, tidak apa-apa. Para ibu sekalian, sebenarnya kemarin saya sudah mengirimkan tema atau judul kepada Bu Santi tentang materi yang akan dibahas pada siang ini, tapi karena saya pulangnya kemalaman ya,
kemalaman pulang dari Depok, nganter anak untuk dikarantina di Depok. Dan sekalian aja doanya tanggal 25 Agustus mau dikirim ke Mesir untuk 9 bulan di Mesir, mengambil sanad dari Syekh di sana. Putra saya yang kedua ini baru kelas 3 kelas 3 aliyah, tapi oleh pesantren di Hidayatun Najah di Bekasi diberikan kesempatan untuk belajar di luar ya, karena alhamdulillah untuk sekian kalinya di bulan Ramadan kemarin sudah lulus tasmi 30 juz dalam waktu 10 jam. Nah, akhirnya kata pimpinan pesantrennya, ini dikirim aja lah, kembali tawarin pertama ke Syekh Abdul Karim yang di Jogja, tapi anak saya malah milih yang ke Mesir karena biar sekalian ngambil bahasa. Jadi setelah itu akan belajar di bahasa di Ma'had Lughah, sekaligus ngambil sanad dari beberapa syekh, sanad tentang Al-Quran. Doanya aja Pak Ibu ya, mudah-mudahan betah. Malam tadi kemarin saya antar ke Depok, karantina 2 minggu di sana, kemudian pulang dulu 25 Agustus insyaallah berangkat. Jadi akhirnya pulang ke sini malam, laptopnya nggak tahu, pas dilihat tidak ada baterainya. Akhirnya udahlah kita ganti, karena itu harus pakai laptop ya, harus pakai InFocus. Jadi materi ganti saja, tapi insya Allah ini mungkin lebih kena. Materi akan saya sampaikan adalah tentang 7 amalan. Nanti saya kirim ke Bu Santi hadisnya ya. 7 amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita sudah meninggal. 7 amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepada seorang hamba walaupun dia sudah meninggal. Biasa ke payung. Ini dulu ya, pegang di payung. Ibu di pangkar kapayun ibu. Ibu di pangkar kapayun udah di luar. Mereka jadi telat sini. Dasar gak bisa. Kebebade. Damang. Saya alhamdulillah. Para ibu sekalian, saya bertanya nih, ada yang tidak akan meninggal? Semuanya akan meninggal ya, tidak terkecuali. Pertanyaan berikutnya, kapan ibu mau meninggal? Andaikan Allah memberi pilihan seperti kepada Nabi Muhammad, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ditawari, Muhammad mau kapan meninggal? Jadi beliau itu meninggal pilihannya, waktunya 12 Rabiul Awal hari Senin. Jadi Bapak jadi Ibu sekalian, ada 3 peristiwa besar, mohon maaf belok dulu sedikit. Ada 3 peristiwa besar yang sama-sama 12 Rabiul Awal hari Senin. 1, kelahiran Nabi. Kedua, betul, meninggalnya Rasul. Ketiga, terakhir, sampainya Rasul ke Madinah, hijrah. Jadi hijrah Rasul itu berangkat tanggal 2 Rabiul Awal, hari Jumat, malam Jumat, sampai ke Madinah tanggal 12 Rabiul Awal dan hari Senin juga. Jadi kalau ibu mau memperingati hijrah Rasul, bukan 1 Muharram, tapi 12 Rabiul Awal. Jadi salah, keliru ya orang yang menyambut atau memperingati hijrah Rasul di bulan Muharram, salah, harusnya Rabiul Awal. Nah, saya awali dengan kisah yang kisahnya itu
Mungkin saya pernah menyampaikan di beberapa majelis, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Jadi ketika Nabi Sulaiman sedang bersama menterinya, tiba-tiba datang seorang yang asing. Tidak ada yang mengenalinya kecuali Nabi Sulaiman. Duduklah orang asing ini di tengah-tengah majelis, sama dengan majelis. Tapi selama duduk, orang ini terus menatap salah seorang menteri dari Nabi Sulaiman dan tidak memalingkan pandangannya dari menteri ini, terus sampai menteri ini ketakutan. Ini siapa orang kok baru ketemu, mencong terus, melotot terus, sampai ketakutan. Sudah lama pulang aja orang ini, keluar. Bertanyalah menteri ini kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, siapa tadi? Kok melotot? Wahai, kenapa melihat terus sama saya? Saya sampai ketakutan. Kata Nabi Sulaiman, dia itu Ijroil. Sudah mah tadi takut karena dilihat terus sama orang asing, lebih takut lagi kalau ternyata dia itu adalah Ijroil, menteri malaikat pencabutnya. Terbayang Bu ya, di polototanku malaikat pencabut nyawa, cecak di polototanku debt collector gitu namanya. Takut dia, lalu bilang pada Sulaiman, wahai Sulaiman, saya takut dia datang lagi ke sini. Kirimlah saya ke tempat yang jauh. Saya tidak mau ketemu lagi. Kata Nabi Sulaiman, kemanapun aku kirim engkau, kalau dia datang untuk engkau pasti akan mendatangimu. Kata orang ini, tidak apa-apa, menghabiskan kepenasaran. Kirimlah saya ke tempat jauh. Dikirimlah Bu. Menteri ini oleh Nabi Sulaiman malam itu juga pakai angin. Ya. Nabi Sulaiman itu kan mujizatnya banyak. Dikirimlah menteri ini sama Nabi Sulaiman dengan angin, sampailah malam itu juga ke India. Dari mana Bu? Nabi Sulaiman? Palestina. Dari Palestina ke India. Benar Bu. Datang lagi tuh Ijroil itu ke majelis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, mau apa lagi? Engkau tadi datang, selama duduk engkau terus menatap menteriku sampai dia ketakutan. Kata Ijroil tersebut, saya tadi menatap orang itu terus menerus karena saya merasa heran. Kok orang ini ada di sini? Padahal Allah menyuruhku besok untuk pencabut nyawanya di India. Dan untuk seorang manusia tidak mungkin sekarang di Palestina, besok di India. Makanya saya menatap terus, kata Ijroil, benar tidak orang ini? Khawatir salah orang, salah cabut. Kata Nabi Sulaiman, engkau tidak salah orang. Yang harus engkau cabut nyawanya besok di India itu adalah orang yang engkau tatap tadi. Dan sekarang dia sudah menunggu engkau di India. Apa kata Ijroil? Nehi. Oh nehi Bu? Tidak. Tahu, seperti saya salah ya. Saya salah. Ya Bapak, tandanya tidak tahu film India. Selesai Bu kisahnya. Ya, cuma ada pelajaran sesuai dengan ayat Al-Quran. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangimu. Ini bahasanya, lihat Bu, bahasa Al-Quran. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan mendatangimu. Jadi lain maneh anu datang
pada kematian, tapi kematian yang datang kepadamu. Jadi salah kalau udah bahasa sosoroh kojor, nyamperkeun maut, salah. Kematian yang menghampiri kita. Wa in kuntum fi buruzim musyayyadah. Sekalipun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, ketika kematian sudah waktunya datang, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ainal mafar, mau lari kemana dari kematian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kematian itu bukan untuk dihindari, tapi harus dipersiapkan. Pertanyaan saya, Ibu sudah siap meninggal belum? Sudah siap? Belum. Usia sudah berapa, Bu? 70. Ada yang 60, ada yang 70 ya. Kalau Ibu usia 60, 70 belum siap meninggal, kapan siapnya? Nah, tahu nggak Bu, kenapa kita belum siap meninggal? Karena merasa belum cukup bekal pahala, karena merasa masih banyak dosa. Alhamdulillah masih sadar, karena di luar sana ada orang yang tidak sadar kalau dia banyak dosa. Di luar sana banyak orang yang tidak sadar kalau dia tidak punya banyak pahala. Minimal Ibu mah sadar. Minimal sadar. Cuman mungkin tong sadar wungkul, Bu, gitu kan? Tong sadar wungkul, tapi harus ada implementasi. Nah, intinya begini, Bu. Ibu ahli pengajian Rabu, ahli pengajian hari anu, minggu anu, bulan anu. Ibu ahli tahajud, ibu ahli saum sunnah, ibu ahli amal soleh. Tapi ada satu kata yang ingin saya sampaikan, bahwa ibu itu akan berhenti dari amal soleh itu. Akan datang satu saat di mana ibu sudah tidak bisa sholat lagi. Akan datang satu saat di mana ibu sudah tidak bisa saum. Dan akan datang satu saat di mana ibu sudah tidak bisa lagi datang ke majelis taklim. Saya yakin ini sudah berapa tahun jamaah majelis taklim ini? Udah 4 lebih. 4 tahun lebih. Dari awal sampai sekarang ada yang sudah meninggal belum jamaah kita? Ada ya. Ada beberapa jamaah ibu, teman ibu yang sudah meninggal. Dan saya yakin nanti bukan teman, tapi ibu yang meninggal. Nanti ya, entah besok, lusa, atau saya yang meninggal. Nah, karena kita tidak akan terus beramal soleh, karena akan mati, akan meninggal, maka ada 2, Bu, yang harus kita laksanakan. 1, tetap istiqomah, tetap jadi ahli sholat, ahli saum, ahli tilawah, ahli tolabul ilmi sampai akhir hayat. Jadi nanti para ibu sekalian, majelis taklim ini harus kehilangan ibu gara-gara ibu meninggal, bukan gara-gara ibu futur. Tuh futur? Ya, futur itu berhenti di kebaikan, berhenti gitu kan. Ada biasanya masuk pangaosan rajin tiba-tiba aya pada aya kene sehat. Jadi jadikanlah majelis ilmi ini kehilangan ibu karena kematian, bukan karena futur. Kalau itu ibu laksanakan, maka insya Allah jangankan sudah meninggal, sedang sakit saja, sedang sakit atau ibu sahabat begini. Ada antara para ibu, setiap hari Rabu datang ke majelis taklim, setiap sholat berjamaah terus di masjid, setiap malam tahajud terus. Suatu saat ibu sakit misalnya atau pergian. Kemudian ibu tidak bisa karena sakit, tidak bisa ke majelis taklim, tidak bisa tahajud, atau karena safar, ibu tidak bisa tahajud. Maka kata Rasul, ini Rasul nih, kata Rasul,
kutiba alal maridi wal musafiri, itu dicatat pahala untuk orang yang sedang safar atau sedang sakit, kama huwa kana mukiman wa sahihan, dicatatnya sama seperti ketika dia sehat dan mukim. Ibu sekarang ahli tahajud, tiap malam tahajud. Suatu malam ibu sakit, tidak bisa tahajud, maka ibu tertidur tapi dapat pahala tahajud. Karena kebiasaan. Ibu sekarang sedang saum terus, saum Daud. Pas berikutnya ibu sedang safar, tidak bisa saum, atau ibu sedang sakit, atau mungkin ibu sedang datang bulan, maka pahala Senin Kamis, pahala saum Daud yang biasa ibu rutinkan akan ibu dapatkan. Itu ya, ketika kita sudah dawam dalam beramal soleh. Jadi yang pertama adalah istiqomah sampai nanti ketika meninggal husnul khatimah ya. Masjid, sajadah kita, majelis taklim kehilangan kita gara-gara kita meninggal. Yang kedua, para ibu sekalian, harus kita lakukan adalah karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini, kita akan meninggal, maka kita harus berpikir cerdas, menabung, punya amalan yang bisa mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kenapa banyak orang tertarik dengan menjadi ASN, PNS? Karena ada salah satunya ada pensiun kan. Ibu sudah purna bakti tapi lumayan setiap bulan dapat pensiunan. Itu diantara kelebihan jadi PNS. Selama ibu hidup ada pensiunan. Tak untuk dunia saja seperti itu. Harusnya untuk akhirat lebih dari itu. Untuk akhirat, ibu sudah di alam kubur, sudah meninggal, tapi terus pahala mengalir. Jadi harus cerdas. Ini bukan tabungan akhirat, bukan pensiun akhirat, tapi pensiunan dunia tapi pensiunan akhirat. Ini yang harus kita sekarang pikirkan. Apalagi ya kita sudah tidak muda lagi. Ibu itu tidak akan selamanya bisa datang ke majelis taklim, tidak akan selamanya hidup. Apa ya amalan yang bisa meneruskan atau terus mengalirkan pahala. Nah, dalam hadis ini ada 7 amalan para ibu sekalian ya, yang akan bisa mengalirkan pahala kepada kita. Sabda Rasul, sab'un yajari ajruhunna lil abdi wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepada seorang hamba sekalipun dia sudah di alam kubur setelah kematiannya. Yang pertama dan yang paling utama adalah man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Maka berbahagialah menjadi guru, sangat beruntung. Baik guru formal di sekolah, di madrasah, atau mungkin di rumah jadi guru-guru ngaji atau apa, beruntung. Dan ibu pun menjadi guru untuk minimal untuk anak-anak ibu sendiri. Karena para ibu sekalian, kalau kita mengajarkan ilmu, kemudian ilmu tersebut diamalkan oleh orang tersebut, misalnya gini, ibu mengajarkan membaca Al-Quran kepada seorang anak sehingga bisa, dia baca Quran karena diajarkan sama ibu. Kemudian ibu sedang tidur. Ketika anak ini membaca Al-Quran, yang dapat pahala membaca itu bukan hanya anak ini saja, tetapi ibu pun dapat pahala. Kalau ibu punya murid 10 orang saja, tidak hanya Al-Quran bu, ilmu yang bermanfaat apapun, termasuk yang bersifat duniawi, asal manfaat.
Ibu punya murid 10, diajarkan sama ibu, diamalkan sama mereka. Mereka yang 10 masing-masing dapat pahala setiap orang, tapi ibu dapat pahala 10 orang. Ini mengajarkan ilmu. Dan kalau kita bertanya ilmu apa yang paling baik pahalanya, paling baik kita ajarkan, jelas sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian atau orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oh, udah abdi mah teu tiasa ngajarkeun atuh. Yang namanya mengajar, Bu, tidak harus orang yang bisa saja. Saya mengajar, sok baca A, ba, ta, tidak hanya itu. Tapi semua orang yang ikut andil dalam pengajaran tersebut kategorinya termasuk orang yang mengajar. Contoh, ibu itu misalnya apa ya, mengundang orang pengajar Al-Quran misalnya ke rumah ibu. Ibu undang tetangga, anak tetangga, suruh belajar Al-Quran dari ustadz yang ibu undang ini. Maka status ibu tidak jauh beda dengan ustadz yang mengajarkan. Karena apa? Karena ibu sudah menjadi fasilitator, menjadi wasilah. Man tawassala fi khairin falahu ajru. Barang siapa yang menjadi wasilah dari satu kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Makanya kalau kita bertanya, karena yang mengajarkan adalah terutama Al-Quran adalah menjadi sedekah jariyah untuk dia, makanya kita harus berpikir, kalau kita tidak bisa mengajar langsung, minimal menjadi salah satu orang yang ikut andil dalam pengajaran tersebut. Statusnya sama dengan yang mengajar. Yang paling banyak pahala sholat siapa, Bu? Yang mengajarkan sholat. Siapa dia? Rasulullah tentunya, ya. Mengapa Rasulullah? Karena kita saja nih, Bu, bisa sholat itu yang mengajarkan siapa? Guru pertama kita siapa? Rasulullah. Guru kita kan Rasulullah. Rasul mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada yang lain, terus sampai kepada kita. Terbayang tidak? Setiap umat ini melaksanakan sholat, Rasul mendapatkan pahala sebanyak sholatnya umat itu. Kalau ibu punya murid 10, diajarkan sama mereka sholat. Ibu sudah meninggal dunia, mereka sholat, setiap mereka sholat ibu dapat pahala. Bayangkan kalau murid ibu yang 10 tadi masing-masing sudah punya murid lagi. Kalah bisnis MLM, Bu. Jadi MLM itu ada ya dalam pahala dalam Islam Al-Quran. Nah, makanya maaf ya, saya belok lagi. Yang ibu titipkan 100.000 sebulan, 50.000 sebulan, atau 1 juta sebulan, untuk apa? Untuk berlangsungnya pesantren tahfidz misalnya. Hati-hati, Bu, ini jangan dianggap sepele. 100.000, 50.000, buat apa sih 50.000 sebulan? Tapi ibu titipkan ke pesantren tahfidz untuk keberlangsungan pengajaran Al-Quran. Maka ibu tidak sadar kalau insya Allah pahala itu begitu deras mengalir. Bu, anak-anak yang seperti tadi ya, yang barusan memperdengarkan tilawah, mereka baca Al-Qur'annya, Bu, sehari, bukan baca Al-Qur'an, menghafal itu sehari 3 kali, Bu. Ba'da subuh, ba'da asar, ba'da isya. Ba'da isya. 3 kali sehari. Ibu baca Al-Qur'an berapa kali sehari atau berapa hari sekali? Maaf. Mungkin ada di antara ibu, maaf,
tidak bisa baca Al-Quran setiap hari, atau mungkin tidak bisa baca Al-Quran lebih dari 1 kali sehari. Tapi dengan berinfak seperti tadi ibu itu, untuk mereka, ibu tidak sadar kalau setiap hari atau setiap hari ya 3 kali ada pahala mengalir dari membaca Al-Quran kepada ibu, karena ibu sudah ikut andil berinfak, bersedekah untuk keberlangsungan itu. Terlebih, maaf nih, kalau ternyata yang ibu bantu dalam belajar Al-Quran itu mereka anak yatim, jadi double bu. Jadi double. Ada hadis begini bu, sabda Rasul, ana wa kafilul aitam wa kafilul yatim bil jannah kahataini, kata Rasul. Ini belum masalahnya kampanye ya, jadi jangan nomor 2 siapa ya, belum ya. Kata Rasul, aku kata Rasul di surga dengan orang yang menanggung mengurus anak yatim seperti ini di surga, seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Berdampingan, berdekatan. Jadi Rasul mengingatkan kita bahwa orang yang mengurus yatim itu tidak sekedar masuk surga, tapi berdampingan dengan Rasul. Insya Allah berdampingan dengan Rasul. Jadi Masya Allah, ada hadis begini bu, ada hadis begini, seorang sahabat datang kepada Rasul dan mengadu, yashku an qaswati qalbi. Laki-laki datang ke Rasul mengadu karena kerasnya hati. Jadi di hati dia sangat keras. Rasul, kenapa ya hati saya kok keras sekali? Kalau mendengar ayat-ayat bukannya nangis, kalau tuluh, mirip-mirip banyak orang kan. Kalau melihat orang yang meninggal dunia gitu, masih bisa tertawa. Lewat ke kuburan masih bisa bercanda. Rasul, kenapa hati saya keras? Tolong ajari saya. Apa kata Rasul? Imsah ra'sal yatim. Kalau hatimu mau lembek, mau lembut, usaplah kepala anak yatim. Artinya usap dengan cinta. Artinya cintai mereka. Ibu pamit tepang singgurinya pami ayah syekh itu tepai menuju seueur syekh ka rompok pamininggal murang ka yatim teh bingungan pisan bu dipeluk diusapa mastakana diciuman gitu, mengamalkan hadis Rasul tadi ya. Jadi insya Allah dengan cara seperti itu hati kita akan lembut, tidak keras lagi. Nah maaf, ibu ya tadi telah ikut andil dalam pengajaran Al-Quran, ibu telah ikut andil dalam ngurus anak yatim, secara tidak langsung ibu sudah melaksanakan 2 amal besar ini, dan ini dipertahankan. Ini dipertahankan ya. Karena apa bu? Dari sekian banyak harta kita bu, kata Ali bin Abi Thalib ini kan, ma min malika illa ma akalta. Harta kita terbagi 3 bu, kata Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau makan fa'abnaitah, lalu habis, mangga ibu tuangan itu harta bu, seet itu harta. Jadi yang di tabungan ya, yang di rekening bank, yang simpan di berangkas itu belum tentu menjadi harta ibu, belum tentu. Yang disebut harta kita yang telah kita makan. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wama labista fa'ablaita, yang engkau pakai lalu usang, itulah harta. Pakaian, kendaraan, rumah, inilah harta kita. Dan itu pun akan usang. Pakaian akan usang, lalu dibuang, mobil pun sama, rumah pun sama. Dan yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, wama anfaqta fa'abqaita, dan harta engkau itu adalah yang engkau infakkan, dan itulah yang menjadi kekal. Jadi rumusnya bu, kalau berangkat dari perkataan Ali bin Abi Thalib,
ketika ibu setiap bulan menghitung penghasilan lalu ibu porsikan ya sesuai dengan porsinya bagi-bagi, harusnya yang pertama itu bukan resiko sebulan SPP anak jalan-jalan, bukan, tapi yang harus pertama sebutkan adalah apa yang ibu infakkan, karena ini yang akan kekal dan ini akan membantu kita nanti dalam kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Simpan. Misalnya ibu itu penghasilan 5 juta sebulan, so ibu mau berapa? Mau 500.000 misalnya, mau 100.000, mau 200.000, mau 1 juta, silakan. Utamakan ini. Pahamkan semua keluarga, suami atau pasangan, anak-anak. Ya. Sebab kalau berinfak hanya mengandalkan sisa, kadang-kadang tidak bersisa. Malah kadang selalu merasa kurang. Makanya harusnya kan, kalau ekonom kan bilang begitu. Saya pernah ngobrol, kebetulan saya waktu di Bandung Bu, ikut di Salman itu saya ikut ngisi kajian sekolah pranikah SPN. Nah itu saya suka ngisi bagian materi agamanya, kemudian ada dokternya, ada ekonomnya dan yang lainnya. Kemudian suka ada materi manajemen keuangan keluarga. Nah mereka itu ketika memberikan materi selalu menyampaikan salah katanya kalau nabung itu sisa keperluan ini lalu tabung. Harusnya tabungan yang nomor 1 nabung dulu, baru sisa tabungan silahkan diporsikan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah untuk dunia saja seperti itu, apalagi untuk akhirat harusnya dahulukan. Ibu silahkan sepakati dengan keluarga, dengan suami, dengan anak. Ini tidak boleh tidak dari penghasilan kita yang 5 juta atau 10 juta misalnya, kita harus infakkan 200.000. Jadi itu yang pertama, karena itu yang akan kekal. Terbayang tidak Bu? Ibu meninggal dunia dan ibu sudah berinfak untuk pesantren tahfidz, untuk anak-anak yatim. Insya Allah ibu tertidur istirahat di alam kubur, tapi pahala terus mengalir deras dan pahala membaca Al-Quran. Satu ya, jadi itu mungkin sekedar ya sekaligus saya motivasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para ibu jamaah majelis taklim ini yang telah berkontribusi ya membantu keberlangsungan pesantren tahfidz di kami, markas tahfidz untuk anak yatim di kami. Dan saya yakin berdasarkan keterangan tadi hadis-hadis dari Rasulullah SAW, insya Allah itu adalah menjadi sedekah jariyah. Jadi ilmu menjadi sedekah jariyah Bu. Tapi hati-hati Bu, karena man 'allama ilman, kalau mengajarkan ilmu yang baik akan terus mengalirkan pahala walaupun sudah meninggal. Tapi hati-hati sebaliknya, kalau yang kita ajarkan kepada anak itu keburukan, sama ada sedekah jariyah, ada pahala yang mengalir, ada dosa yang mengalir. Jadi hati-hati Bu. Ibu ngajarin TikTok kepada anak-anak, ibu ngajarin joget kepada anak-anak, hati-hati. Ibu mengajarkan hal-hal yang buruk pada anak. Nah itu. Jadi ini ilmu yang mengajarkan ilmu. Ibu tidak bisa menjadi guru langsung, ibu bisa menjadi salah satu fasilitas, salah satu wasilah untuk berlangsungan mengajar tersebut. Cari siapa yang mengajarkan yang benar. Ya. Lihat lembaganya, lihat pesantrennya, benar tidak ngajarinnya. Ya, jangan sembarangan Ibu. Nitip infak ya kalau ngajar kasa, ka usah ke pengajar kasa, ka mama gufron, jangan Bu. Tuh Bu mama gufron. Ditenar Bu. Ya pintar Bu. Telepon ke Allah bisa. Telepon ke malaikat, ngobrol jeung sireum. Masya Allah. Mama Gufron itu kemarin mulai tenarnya Bu ketika penentuan 1 Syawal.
Kata Mama Gupron, katanya saya sudah telepon Allah yang 1 Syawal itu tanggal sekian, gagah. Tenar ya Bu, dan jamaahnya banyak. Yang pertama Bu ya, man 'allama ilman. Yang kedua Bu, nanti kalau tidak selesai 7 nggak apa ya, nanti saya hadisnya dikirim ya Ibu ya, hadis lengkapnya. Yang kedua adalah man ajra nahran, yang mengalirkan sungai, yang melancarkan aliran sungai. Kok sungai ya? Ada apa dengan sungai? Sungai itu ada air. Air itu ada sumber kehidupan. Jadi kalau di kampung-kampung itu ya sungai itu masih banyak. Desa itu Bu, kalaupun kemarau panjang, air sungai itu minimal seminggu 2 kali, seminggu 3 kali pasti mengalir karena dibagi-bagi gitu ya, istilah tukang anir. Jadi dibagi-bagi, hari ini ke bagian sana, hari ini bagian sini gitu ada ya. Nah itu mengalirkan air sungai namanya. Jadi memperlancar aliran sungai untuk kehidupan masyarakat, untuk pertanian atau mungkin untuk keperluan yang lainnya. Saya jadi mikir Bu, kalau mengalirkan, melancarkan aliran sungai menjadi shadaqah jariyah, bagaimana kalau orang yang menyebabkan air sungai terhambat? Itu tidak kecil Bu itu masalahnya. Buang sampah ke solokan sembarangan, akhirnya menyebabkan banjir, air tidak mengalir. Hati-hati Bu, ini harusnya perangkat desa tahu pakai hadis ini sigana maya ya sosialisasinya gitu. Jadi ya, jangan dianggap enteng Bu. Langsung ya. Kalau di kampung saya itu suka ada kerja bakti gitu. Kerja bakti mersihan solokan, jadi airan sungai lancar, ada seperti itu. Sehingga saja. Yang ketiga, man hafaro bi'ron aw hafaro bi'ron, yang menggali sumur. Menggali sumur itu bukan tukang galinya, tapi orang yang menggali sumur untuk kepentingan orang lain umum gitu. Artinya yang memberikan sumber air gitulah. Airnya mau misalnya digali atau mungkin misalnya dipakai pipa apa gitu. Atau Ibu misalnya udahlah misalnya Ibu sengaja bikin tempat minum umum gitu ya. Itu bisa gitu. Tempat orang misalnya mengambil air untuk nyuci dan yang lainnya gitu. Kalau saya dulu Bu ketika dan sekarang masih tapi sangat jarang ya, itu suka ada titipan wakaf dari donatur di Saudi itu membangun masjid kalau besar atau menggali sumur. Menggali sumur, dibor atau digali biasa kemudian dipakai untuk kepentingan umum baik di masjid atau di tengah-tengah masyarakat air. Kenapa? Karena kata Rasul begini Bu, afdhalus shadaqah saqyul ma. Sedekah yang paling afdol memberi air, memberi minum. Memberi minum. Para ibu sekalian, mungkin para ibu yang sudah pernah haji atau umroh kadang mengalami kan, sedang duduk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sedang duduk, tiba-tiba ada orang-orang Arab dengan bawa air zam-zam pakai gelas, dibagi-bagi gitu kan, ngambil lagi, itu kan sebelah sana nih tongnya, tong airnya, mereka ngambil terus dibapaikan. Itu mereka berangkat dari di situ ingin memberikan minum walaupun menjadi wasilah. Mungkin ada orang yang kehausan ngambil jauh, akhirnya dia. Saya gini Bu, saya ketika dari Ancol Masantren ke Bentar dulu zaman tahun 84 sampai 91 jalan kaki Bu, jalan kaki. Yang tahu kampung saya kan jauh, Ancol ke Bentar itu Ancol ini Bu,
sama Jakarta jalan kaki, waduh. Nih, Cibonar terus rumah sakit ke atas ke Samenang, ya, terus. Nah, saya jalan kaki Bu, pesantren Bu. Cibonar, ya terus Cibonar lewat lagi. Cibonar. Tinggal sekarang di mana? Di Cibonar. Oh, waktu geningan. Berarti saminya kantos usia sekolah jalan kaki. Perantau. Oh di Perum. Oh Perum di Perum ya. Siap. Asli Cibonar. Gitu. Nah Bu, saya jalan kaki Bu dari pesantren, dari Ancol ke pesantren itu 2 jam. Jadi berangkat dari rumah itu jam 5 subuh, masuk jam 7. Setengah 6 paling siang. Tapi jalannya itu pun setengah lari. Kadang-kadang tidak jajan Bu. Kadang-kadang kalau pulang jam 12 kan dari bawah kan menghadap ke barat itu kejemur banget Bu. Tapi saya ingat Bu, di patrol tuh pertengahan lah patrol sebelum Cibonar itu ada rumah, yang punya rumah itu adalah ibu-ibu sama si kebayangnya. Ini tahun 84 sampai 91 ada ibu-ibu itu setiap hari Bu mengeluarkan teko, poci dan disimpan di depan rumahnya di pinggir jalan dengan gelasnya. Dengan tujuan memberi minum untuk anak-anak yang pulang sekolah yang lewat. Dan Masya Allah Bu, mungkin air putih atau air teh tidak seberapa, tapi kami yang merasakan kehausan begitu dapat air gratis, Masya Allah. Dan itu sodako yang tidak bisa dianggap enteng. Sakil Pak, memberi sodako minum ya. Hafaro di ronte gitu Bu. Jadi misalnya silakan Ibu misalnya kapan ya beberapa waktu yang lalu lah ada yang nanya dari apa lagi, Ustaz masih ada tidak ini proyek sumur untuk warga ini kan ya Ustaz di kampung Ilma mandi nyuci dan semua di tempat. Saya kemarin buka satu pesantren penelitian, di pesantren itu ada kula. Saya lagi meneliti tentang santri buduk. Kenapa ada istilah santri buduk? Ya. Dan itu adalah terjadi di pesantren tradisional. Dan ternyata Ibu segalitinya Bu, di depan pesantren masjid itu ada kula, ada bak gitu kan. Di situ mereka nyuci, di situ mereka menggosok gigi, di situ mereka mandi, di situ mereka berwudu. Walah, kadang-kadang di atas air itu banyak ramang Bu tuh, ya. Dan itu butuh. Coba kalau ada sumur misalnya ya, khusus untuk minum gitu. Itulah. Berapa tadi? 3 ya. Haparobikron. Yang keempat adalah au gorosa nakhlan, atau yang menanam kurma. Menanam kurma. Ibu tahu tidak kalau kurma ditanam hari ini kapan berbuah? Itu minimal 5 tahun sampai 10 tahun baru berbuah. Malah ada yang lebih dari itu. Sampai-sampai ada kisah kan, ada seorang kakeknya sudah tua ya. kalau masih muda bukan kakek. Ada kakek sedang menanam pohon kurma. Ditanya oleh orang yang lewat, "Kek, nggak salah nih, sudah setua ini masih menanam kurma, mau keumuran kek gitu." Kurma sebelum berbuah, kakek sudah meninggal duluan. Apa kata kakek ini? Akaltu ma gorosa abauna wa gorostu ma yakulu abnauna. Apakah tidak salah kalau selama ini aku memakan hasil tanaman orang tua kami dan sekarang kami menanam untuk dimakan oleh anak-anak kami. Makanya itu kenapa harus dalam hadis tersebut harus kurma.
dan tidak harus kurma. Oh, kalau pengen takal kurma itu terkenal, Bu. Apapun pohon yang bermanfaat. Manfaatnya bisa dari buahnya atau bisa dari rindangnya. Misalnya, malah Bu, itu dikembangkan dalam syarah hadis itu. Dan ternyata tidak hanya pohon. Bisa saja ibu misalnya di tempat yang sangat panas, misalnya ibu menanam pohon untuk orang berteduh, atau mungkin bisa ibu membuat tempat berteduh lah, ya, saung atau apa, sehingga orang yang kepanasan bisa duduk, bisa beristirahat. Itu termasuk sedekah jariyah. Makanya para ibu sekalian, dalam hadis itu disebutkan ya bahwa kita tidak boleh menebang pohon-pohon yang dipakai oleh orang untuk berteduh. Itu kebalikannya. Sebelasnya, Biasanya masuk kayak 11 sakarapat. 5 menit dewe, si kurang gurudugan ya. Kalau saya biasanya kayak bersambung minggu depan atau sampai 2 minggu dari. Begitu. Nah. Terus beli obatnya? Goresan nakhlan. Anu kalima nyaeta aubana masjidan, yang membangun masjid. Jelaslah Bu. Membangun masjid kan sudah kebayang sama ibu kan? Sudah kebayang kalau tadi kayak mengalirkan sungai, menggali sumur, kemudian menanam pohon, itu mungkin agak asing gitu. Cuman kalau membangun masjid ini sudah sangat akrab. Sabda Rasul, man bana masjidan la yabtagi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid hanya mengharap ridho Allah, disebutkan dalam hadis lain, walaupun masjid tersebut hanya sebesar sebesar sarang burung, tapi ini karena Allah, maka Allah akan membuat untuk orang baitan fil jannah, rumah di surga. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah menyediakan rumah untuknya di surga. Para ibu sekalian, ada tidak dalil yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membangun rumah untuk istrinya, maka Allah membangun rumah untuknya di surga? Gak ada. Atau untuk anaknya? Gak ada. Ini begini Bu ya. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, oh ternyata seharusnya yang harus lebih kita perhatikan adalah masjid daripada rumah kita. Karena begini Bu, yang namanya membangun masjid yang disebutkan dalam hadis tadi tidak harus membangun masjid oleh seorang. Oh tuh abdi mati mana nggak bangun masjid? Oh seberapa masjid teh 500 juta minimal 100 juta. Bukan begitu. Yang namanya membangun masjid itu seperti tadi, siapapun yang ikut berandil gitu. Hanya dengan satu sak semen, hanya dengan misalnya beberapa keramik, termasuk membangun masjid, tapi niat karena Allah dengan salah. Termasuk para ibu sekalian memeliharanya. Hati-hati nih, memeliharanya. Jadi jangan dibangun dibiarkan, enggak. Sabda Rasul, inna fil jasadi salasatun wa sab'una mifsala. Dalam jasad kita ini Bu, ada 360 sendi. Ya. Kalau nggak percaya silakan dihitung, tapi jangan sekarang. Ya. 360 sendi Bu. Terus wa alaihi ayatasaddaqu bisadaqatin likulli mifsalin. Dan setiap kita wajib bersedekah satu sedekah untuk satu sendi.
Jadi nyodakohan sendi Bu. Sedekah kita sendi kita 360. Berarti kalau ibu mau sodako, niat syukur, mensyukuri sendi, ingat Bu, dikalikan dulu 360. Mau infak 10.000, ingat kali 360 sendi. Sabar Bu? 7.600. 360.000. 360.000. 360. 3.600 kok. 10.000. 3.600. Wah, berat ya. Berat. Dan ternyata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man yutiqu dzalika min Rasul, siapa di antara kami yang mampu untuk itu? Mensodakohi satu sendi dengan satu sodakoh, sementara punya 360 sendi. Mungkin sebelum dilanjutkan, kenapa sih sendi harus disodakohi? Kenikmatan Bu, Masya Allah. Ibu tiasa beraktivitas tekui, ibu carogi ibu tiasa melihat arus tekui, ku sendi. Tapi tukang ojek biasa ngojek lantaran kada sendi, nyelah motor, ngegas, kabayang tuh lamun bade ngagas ini tak sendian, sibuk gituan. Suruh sendi wungkul. Kata Rasul, ya kalau sedekah diartikan dengan uang. Tapi kata Rasul, ada dua amalan yang derajatnya sama dengan mensodakohi 360 sendi. Yang pertama adalah an-nukha'atu binal masjid tadfinuha, membuang ludah dahak dari masjid di ruangan. Ini kan zaman Rasul ya. Zaman Rasul kan masjid itu bawahnya tanah, pasir. Kadang ada orang yang membuang dahak ditutupi, timbun. Nah, itu. Yang kedua adalah apabila engkau mendapatkan kotoran atau apa saja di jalan, disingkirkan. Dua amal tersebut sudah sama dengan mensodakohi 360 sendi. Fa'illam tajiduhuma, kalau kalian tidak mendapatkan dua hal ini, masjid sudah bersih, jalan sudah bersih, maka kata Rasulullah, parok atau duha yakfi takfika, 2 rakaat sholat duha cukup untukmu sebagai penggantinya. Maksud saya begini, ternyata di sana ada amalan dalam rangka mengganti 360 sodako, yaitu dengan membersihkan masjid. Nah artinya ibu tong milarian ludah atau dahak di masjid sekarang nggak ada Bu, tapi lihat mungkin ada kotoran ayam kalau di kampung ya, mungkin ada debu atau mungkin ada bekas apalah anak-anak sampah kertas ini, itu bersihkan. Itu termasuk membangun, memakmurkan masjid. Para ibu sekalian, seharusnya masjid itu ya lebih bersih, lebih nyaman, lebih indah, lebih baik, lebih membuat kita betah daripada rumah kita sendiri. Mengapa? Karena kalau rumah kita dirawat oleh kita sendiri, tapi masjid dirawat oleh kita semua. Harusnya masjid lebih bersih, lebih wangi. Coba Bu, kalau masjidnya bersih itu kan nyaman, enak di masjid. Jadi jangan sampai, karena saya menemukan Bu, satu daerah tempat rumahnya itu mewah-mewah, tapi pas lihat masjidnya musola kecil dan tidak terawat. Ada di Garut, perlu saya sebutkan. Tapi sebaliknya kemarin saya ke daerah selatan Bu, sampai berapa jam? 5 jam di perjalanan. Wah, mega sport jantung lah.
perjalanan tersebut. Begitu sampai ke kampung tersebut, rumah-rumah orang di kampung biasa, tapi begitu lihat masjid Bu, sangat megah masjidnya, walaupun kecil. Saya bilang ini nih harusnya begini, rumah di sekitarnya biasa-biasa, tapi masjidnya luar biasa. Saya tanya sama DKM-nya, kok Pak bisa seperti ini masjid? Dia cerita dan masuk akal ceritanya. Ustadz, rumah-rumah di sekitar masjid yang banyak ini, kalau nilainya digabungkan semua, jauh lebih besar daripada nilai masjid ini. Oh benar juga gitu. Kalau misalnya rumahnya nilainya misalnya 50 juta, 60 juta, tapi ada 100 saja udah 500 juta kan? Masjid tidak akan mencapai 500 juta gitu. Ya makanya itu. Jadi mungkin dari sinilah kita memang harus punya perhatian khusus terhadap masjid. Man bana masjidan. Kenapa? Bisa mengalirkan pahala membangun masjid? Bu, masjid itu dipakai sholat. Sudah pasti dipakai sholat. Ibu ikut bawa keramik, bawa semen untuk renovasi atau bangun masjid ini. Saya nyumbang nih keramik 1 dus, dibangunkan, diterapkan, dipakai sholat setelah masjid selesai. Yang sholat berapa? Yang sholat itu misalnya adalah 100 orang. Terbayang tidak, ibu tidak ke masjid atau ibu mungkin sudah meninggal dunia. 100 orang sholat di masjid, pahala 100 orang yang sholat mengalir kepada ibu tanpa mengurangi pahala mereka. Bangun masjid. Itulah alasan mengapa orang-orang Arab khususnya mereka itu sangat antusias ketika harus membangun, ada tawaran membangun masjid di daerah-daerah lain kayak di Indonesia. Di Arab mah Bu, aranjeuna tetiasa gitu. Jarang, tidak bisa mereka membangun masjid dengan harta sendiri. Karena pemerintah sudah mencukupi. Nah itu, jadi nanti pun targetnya Bu, kalau bisa majelis taklim ini punya punya rencana, walaupun mungkin masa depan jauh ya, berpikir misalnya kita bangun masjid yuk, bangun musola atau ya, amin. Bangun musola nih, bangun masjid gitu ya, bangun musola atau bangun masjid gitu. Misalnya kayak gini Bu, di kampung saya di Ancol itu Bu, nggak bangun majelis taklim dan sekarang sudah hampir selesai, sudah 90%. Itu mulainya dari ibu-ibu, karena ibu-ibu ketika pengajian khususnya setiap ba'da subuh itu di masjid, dan di masjid kadang-kadang ibu ada halangan, akhirnya tidak di masjid. Terus di kelas itu juga mengganggu ya, karena kelasnya mau dipakai gitu. Akhirnya mereka punya ide Bu, sekian 5 atau 10 tahun yang lalu itu mereka punya ide, kita bangun majelis taklim, kata ibu-ibu itu. Caranya apa mereka? Menyebarkan kenceleng Bu, setiap hari diisi 1000 terus. Setelah 5 tahun masih ingat saya lihat mereka datang pada saya, Ustaz, aya artos ieu teh 30 juta tapi hoyong dikawitan 30 juta. Akhirnya ya mulai dibangun dari mulai pondasi terus, dan akhirnya sekarang sudah mau selesai 90%. Nilainya sekitar 600 juta Bu sekarang itu. Ibu nanti begitu. Kalau saya di Bandung itu ada masjid namanya Ummahatul Firdaus. Itu dibangun oleh ibu-ibu majelis taklim Ummahatul Firdaus. Terbayang Surabaya Jariah kan terus mengalir gitu. Dan banyak orang yang butuh musola, banyak orang yang butuh masjid. Itu saja mungkin ya, cuma berapa? 5 ya? 5 yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau menambahkan, yang mau bertanya, mangga. Ini ya. Tidak ada Bu yang bertanya, silahkan. Nah, kalau tidak ada,
dianggap cukup. Duri di jalan. Sudah tidak ada, kalau tidak ada dianggap cukup. Mau? Kita kan lagi sunnah ya. Lagi Banyak saum sunnah. Terus Kemudian ada undangan, makanya yang harus diutamakan. undangan. sip ya. Ibu, kalau ibu lagi saum ya, lagi saum sunnah, terus misalnya diundang ke walimah. Apa walimah artinya, Bu? Salah. Itulah. Walimah itu adalah at-ta'am alladhi yud'a ilaihil mad'uwina ilaihi, makanan yang disiapkan untuk undangan, itu walimah namanya. Jadi makanan yang disiapkan untuk tamu undangan itu walimah. Jadi pami ibu undang orang untuk walimahan tapi minta doanya tidak dikasih makan, itu bukan walimahan, itu jebakan namanya itu. Ya. Prank itu. Jadi walimah itu adalah makanan ya. Nah, bagaimana kalau kita sedang saum sunnah terus diundang ke walimahan? Ibu sekalian, pertama ya, saum itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib, pertama niatnya harus dari malam sebelum adzan subuh sudah berniat, besok atau nanti siang saya akan saum, dari sebelum adzan subuh. Walaupun tidak dilafadzkan. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah boleh. Ibu misalnya ini hari Senin nih misalnya ya. Ibu tidak punya niat saum dari kemarin, tapi sekarang jam 10 misalnya nih kepikiran hari Senin ya, lupa. Lah, tapi saya tidak sahur, tapi kuat mau saum aja. Boleh, tidak punya niat dari sebelumnya. Wajib tidak bisa. Terus sarapan mutasannya saum ya teman. Jangan sarapan. Yang kedua, intermezzo sih. Yang kedua, saum wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan yang syar'i. Sakit, safar itu wajib. Yang sunnah boleh. Ya. Yang termasuk wajib itu apa saja? Ramadan, jelas. Terus ngodoan, ya. Nazar. Nah, itu. Hati-hati, ibu sekarang lagi kodo saum nih. Misalnya ibu hari ini hari apa? Rabu ya? Hari Rabu. Ibu itu misalnya punya kodoaneun saum, harus dikodok. Terus udah sekarang saya sampai jam sekarang belum makan, belum sahur, belum makan, belum sarapan. Udah mau saum aja. Saum apa ibu Rabu ini? Mau saum kodok saja nggak boleh. Harus ada niat sebelumnya dari malamnya karena saum wajib kodok. Dan yang kedua tadi tidak boleh dibatalkan. Ibu lagi saum kodok sekarang. Pas ternyata pas kembali setalib geningan ini mah spesial makannya. Lebar tuh makan mah. Ngodoan mah isuk deui we cen ibu teh gitu misal. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Karena ibu sedang saum wajib. Hati-hati. Jadi enggak begini. Saum kodok mah tenang besok ge. Batalin aja enggak bisa. Itu kodok. Nah, berkaitan dengan saum sunnah boleh batalkan kapanpun. Nah, ada hadis Bu tentang saum. Kata Rasul, redaksinya begini. Barang siapa yang sedang saum diundang untuk makan walimah, maka falyuftir, maka hendaklah berbuka. Wa illa, kalau tidak berbuka, nah, bukan dari saum tadi ya, maka falyad'u lahu, doakan saja. Jadi tidak berbuka, doakan. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Berbuka atau tidak berbuka? Nah, lihat kondisi Bu.
Lihat kondisi. Dan kondisi lapar dan tidaknya ibu lain ya, ada ya bisa. Oh, kumaha patuangannya lain. Tapi lihat kondisi tuan rumah. Kalau ibu diundang ke hajatan, yang datang ratusan orang, ibu sedang saum sunnah. Kalau ibu tidak makan pun tuan rumah tidak akan tahu. Ya udah, mendingan jangan buka. Cukup doakan saja. Tapi kalau ibu datang misalnya hanya cuman berempat, bertiga, begitu datang ke rumah ternyata tuan rumah sudah menyiapkan makanan yang luar biasa. Aduh, kasihan ya. Kalau saya tidak makan karena saum sunnah pasti kecewa. Ini bismillah makan. Maka ibu dapat 2 pahala, pahala saum dan pahala menghormat tuan rumah. Jadi ibu gini, adab bertamu, hati-hati bu ya. Adab bertamu itu diantaranya adalah kewajiban tuan rumah kepada tamu, menghormat tamu, memberikan, ada 7 amalan yang harus disegerakan. Salah satunya adalah segerakanlah an yu'idda at-ta'ama idza hadara ad-dhaif. Cepat-cepatlah menyiapkan makanan kalau tamu sudah datang. Subuhan bu tamu teh, begitulah inti nama. Jadi kalau ada tamu, kewajiban tuan rumah nyuguhan, kewajiban tamu makan gitu. Makan sampai habis lebih bagus. Biasanya seorang si tuan rumah biasa senang. Oh, ibu tim nirawo gitu. Atau ada bu gitu. Betul bu ya. Jadi kalau sedang saum sunnah seperti itu. Ya sama-sama. Ya ibu sekalian, cukup kayaknya. Sebelum ditutup, ini ada saudara kita yang harus kita doakan, yang sedang sakit. Ada ada Ibu Hajah Yayah Giom, ada Ibu Janisa Rantari, ada Ibu Hajah Kak Kurniasi, Ibu Yuni Hikmah, Ibu Dini, Ibu Mira, terus ada Neng Arsila, ada Bu Neneng, ada Ibu Eti, ada Ibu Yuni, ada Ibu Suti, Bu Susi, maaf, Ibu Weni, kemudian ada Bapak Oong, ada Bapak Muhammad Pandu, ada Bapak Yudi, ada Bapak Yusef, ada Pak Haji Teten, Pak Hidayat, Ibu Aditya, Bapak Aditya maaf, Bapak Muhammad Rafael, Bapak Ipan, Bapak Vicky, ini yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkan mereka seperti sedia kala. Semoga mereka diberikan kesabaran dan semoga penyakit yang sedang mereka alami ini menjadi penggugur dosa-dosanya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kemudian yang sudah meninggal nih ya, yang sudah mendahului kita dan kita akan menyusul mereka adalah Ibu Ai Solihat, Ibu Artika, Ibu Popi, Ibu Siti, Ibu Ati, Ibu Evi, Ibu Irianto, Bapak Arman, Bapak Dadung, Bapak Wadi, Bapak Atang, Bapak Dede Satibi, dan Bapak Uki. Semoga mereka semua diberikan istirahat yang sangat nyaman, diampuni semua dosanya dan dirahmati, dan semoga mereka dicatat sebagai calon ahli surganya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir saya lupa, saya atas nama para masyayikh dan mungkin semua penduduk Palestina ya, yang diwakili oleh Syekh Bakar ya. Tadi malam perjalanan saya dari Depok di Karawang, saya komunikasi dengan beliau juga. Saya mengucapkan atas nama mereka
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ibu sekalian yang telah menitipkan ya bantuan sumbangan untuk mereka saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan nanti mungkin ke depan Bu Santi bisa diagendakan silaturahmi dengan Syekh, diundang ke sini. Beliau itu salah satu pembimbing Al-Quran di tempat kami ya. Sekarang lagi ada di Bandung kebetulan ya. Dan beliau itu seorang doktor, istrinya juga doktor, dan sekarang istri dan anaknya 5 itu masih di Palestina karena perbatasan mereka untuk keluar melalui Rafah itu dibakar ya oleh Zionis sehingga mereka tidak bisa keluar ke Mesir untuk ke Indonesia. Akhirnya kemarin saya tanya terakhir, hubungan saja komunikasi Syekh Bakar dengan keluarganya masih terputus ya. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi mereka. Amin. Dan mudah-mudahan pada hari nanti saya bisa silaturahmi ke sini, dan beliau itu ahli Quran, Bu. Kalau Ibu diimami dengan beliau, waduh. Ibu pernah dengar Syekh Gomidi ya. Nah, itu mirip-mirip beliau lah, enak bacaannya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak gitu sendiri, hilang. Udah.